Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok PKL MSPM. Saya sendiri Muhimah Nadia, lalu ada Liza Kurnia Damayanti, dan ada Lulu Ilya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keselamatan kerja pada bagian pengolahan makanan. Untuk poin pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3 merupakan cara atau upaya untuk selalu menjamin keutuhan baik dari jasmani ataupun rohani tenaga kerja dari segala bentuk kecelakaan kerja di lingkungan kerja serta penyakit yang timbul di lingkungan kerja. Tentunya, tidak ada seorang pun yang mau celaka. Namun, resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan tempat kerja. Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, yaitu dalam bentuk undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja, atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu juga terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan pada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang tersebut juga menekankan akan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat, tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan juga syarat kesehatan kerja. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza Kurnia Damayanti. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian pengolahan makanan. Pertama yaitu sebagai upaya mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, upaya mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit di lingkungan kerja. Yang ketiga, sebagai upaya memberikan pertolongan untuk penyelamatan diri saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, memperoleh kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Kemudian yaitu ada 6 prinsip keselamatan kerja di penyelenggaraan makanan. Yang pertama, adanya pengendalian teknis yang meliputi
Tersedianya ruangan istirahat bagi karyawan dengan jumlah yang mencukupi. Kedua, tersedianya ventilasi yang memadai. Ketiga, untuk luas area dapur harus diperhatikan, serta dana kerja harus sesuai dengan arus kerja. Untuk area dapur konstruksi yang kokoh serta memenuhi syarat kelayakan dapur. Dan yang terakhir yaitu tersedia tempat penyimpanan alat yang praktis dan perlengkapan yang komplit. Untuk prinsip yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara tugas kerja dengan kemampuan dari pegawai yang bekerja. Selanjutnya, beban kerja harus disesuaikan dengan jam kerja yang tersedia. Yang keempat, adanya pelindung serta alat untuk pertolongan pertama. Yang kelima, perawatan sarana dan prasarana dapur yang harus dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu diberikan sosialisasi atau pendidikan dasar mengenai keselamatan kerja di dapur. Kemudian, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Ulia. Lalu poin yang keempat adalah prosedur keselamatan kerja bagian pengolahan makanan. Yang pertama adalah sebelum melakukan pengolahan, seseorang penjamah harus menggunakan APD yang lengkap sesuai standar di dapur. Lalu yang kedua adalah tersedianya alat pemadam api seperti hidran di sekitar tempat proses pengolahan makanan untuk menghindari terjadinya kebakaran. Sedangkan untuk yang ketiga adalah selalu meletakkan alat sesuai tempat yang ditetapkan, seperti halnya alat makan ditempatkan di lemari khusus alat makan. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat adalah menggunakan alat yang tersedia sesuai dengan fungsi dari masing-masing alat, seperti pisau untuk memotong daging dan pisau untuk memotong sayur. Lalu yang kelima yaitu selalu membersihkan mesin-mesin yang telah digunakan sesuai dengan petunjuk pembersihan. Jadi setelah digunakan mesin-mesin tersebut itu harus selalu dibersihkan secara rutin. Lalu yang keenam yaitu berhati-hati dalam menyalakan listrik ataupun mesin saat proses pengolahan makanan. Lalu yang ketujuh adalah tidak batuk, menggaruk, serta menyentuh bagian tubuh lainnya saat proses pengolahan makanan berlangsung. Sedangkan untuk yang kelima yaitu bagaimana cara mencegah kecelakaan kerja di ruang pengolahan. Yang pertama yaitu menggunakan lap pada tempatnya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu menggunakan sandal khusus yang biasanya itu terbuat dari karet dan menutupi punggung kaki. Dan tentunya sandal tersebut tidak licin. Lalu yang ketiga yaitu tersedia alat sanitasi seperti wastafel, air mengalir, serta sabun. Lalu yang keempat yaitu semua orang harus menggunakan APD secara lengkap sesuai standar seperti halnya masker, apron ataupun penutup kepala, serta penutup kaki. Sedangkan untuk yang kelima yaitu selalu memperhatikan rambu tanda bahaya jika terjadi kebakaran di sekitar ruang pengolahan. Baik, itu tadi adalah poin-poin penting yang terdapat pada keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya adalah penampilan video praktik penggunaan alat pelindung diri yang merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja yang baik dan benar. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini bersama kita bertiga, saya Mimman Liza, Riza Kurnia
Damayanti, dan dulu Indah, kita akan mengenal alat pelindung diri pada pinjaman makanan. Seperti apa alat pelindung diri pada pinjaman makanan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada topi apron. Kedua, memakai masker. Ketiga, mengenakan celemek yang sesuai dengan standar. Yang keempat, membawa lap. Kelima, mengenakan sepatu yang menutupi punggung kaki. Keenam, menggunakan kaos kaki. Dan terakhir adalah menggunakan sarung tangan. Sekian penjelasan dan praktik penggunaan alat pelindung diri pada pinjaman makanan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum